Yaqulul kufaru lil mu'minina ma antum illa fi khata'in fi atba'ikum bi Muhammadin alaihi wasallam. Kata orang kafir kepada orang yang beriman, kalian sini sesungguhnya tidak ada illa fi khata'in, kecuali kalian sebenarnya salah. Kalian salah fi atba'ikum. Kenapa kalian semua ini ikut bi Muhammadin alaihi wasallam? Ngapalah kita ikut kepada Nabi Muhammad? Jadi ini orang kafir. Orang yang beriman ikut Nabi Muhammad disalahkan. Wa taraka ma nahnu fi al-asah. Sedangkan kalian itu ikut ke Nabi Muhammad dan kalian meninggalkan apa yang kami lakukan ini. Apa yang dilakukan mereka? Yaitu menyembah nenek moyang dan tetap ingkar kepada Allah. Yang benar itu ikut kaminya kita tuh, bukan ikut Muhammad tuh. Makanya kita miskin, makanya kita itu terpuruk dan sebagainya. Dari penjelasan ayat sebelumnya, in antum illa fi dhalalim mubin. Jadi tidak kalian itu kecuali dalam keadaan kesesatan yang nyata. Ini sebenarnya ayat ini bukan seperti yang ditafsirkan orang kafir tadi. Yang dimaksud ini adalah khitabun min tharafillahi ta'ala lil kuffar, yaitu tujuannya dari Allah itu kepada orang-orang kafir, ka'annahu sesungguhnya seakan-akan Allah berkata begini, yaqulullahu ta'ala ayyuhal kufar, hai orang-orang kafir, in antum illa fi dhalalin mubin. Tidak ya kalian itu semua kecuali ada dalam kesesatan yang nyata, ay bayyana, artinya jelas kesesatan kalian itu. Wa taquluna kalaman, dan kalian mengucapkan kata-kata, hatta la ta'tu shadaqatu 'alal masakin, sehingga kalian tidak mau, kata Allah, untuk memberikan sedekah kepada orang miskin, wa ta'tunal hujjata, dan kemudian kalian mendatangkan hujjah. Maksudnya apa? Ayat ini bukan seperti yang ditafsirkan oleh orang kafir sebelumnya tadi, tapi maksud Allah, kalian ini memang orang-orang bantah kalian tibi ngokong. Sudah ayat jelas, tetapi nomor karena berdibit. Oh kamu ngajak nafsu, iya tak peduli masalah. Padahal sudah jelas kata Allah. Kalian kemudian mendatangkan hujah, imma alimtum annama yatlubuna ankum fil zahir. Sesungguhnya kata Allah, ini bukan arti secara zahirnya saja, secara harfiah, tetapi di sini yang dimaksud adalah walaysa fil haqiqah bal yatlubuna minni. Kata Allah, sesungguhnya aku meminta kalian bersedekah kepada orang kafir, bukan maksudnya aku meminta itu untuk aku, kata Allah, bukan. Kenapa? Li'annal mala alladzi kana fi aydikum, karena sesungguhnya harta yang kuberikan kepada kalian yang ada di kalian ini, kata Allah, itu hartaku. Wa mali, itu hartaku, bukan harta kalian. Yang kutitipkan kepada kalian semua. Wa antum abidun wal abdu wa ma yamliku li maulah. Kalian ini hanya hamba. Sesungguhnya aku meminta kalian untuk bersedekah kepada orang fakir dan miskin itu bukan untukku, tetapi untuk kalian juga. Kenapa? Untuk bekal kalian ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya benar kata Imam Ibnu Athaillah di dalam kitab Al-Hikam itu apa dijelaskan? Ma lam yuqbil 'ala Allahi bi mulatafatil ihsan huyida bisalasatil imtihan. Apa artinya? Nanti di akhirat itu tidak ada manusia ketika di akhirat nanti menghadap Allah kecuali hanya dua kelompok. Yang pertama kata Ibnu Athaillah, yaitu orang yang diberi anugerah kelembutan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah ketika dia menghadap pada muka Allah, ketika menuju padang mahsyar, diberi kemudahan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kesulitan apapun. Itu manusia yang pertama. Yang kedua itu adalah bisalasatil imtihan, itu orang yang selalu akan diikat oleh Allah dengan kesulitan-kesulitan. Dia menghadap Allah penuh kesulitan. Dan apa? Karena dia itu termasuk orang yang nanti ketika menghadap Allah adalah orang-orang yang tidak selamat, yang tidak akan masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga nanti pahala yang diberikan kepada orang-orang itu. Kalau yang mulahatafatil insan ini nanti dibalas dengan surga,
Kalau yang bisa lazatil imtihan itu dia dibalas dengan neraka Allah, na'udzubillah. Atau kuasai kitab Kifayatul Atqiyah, maka di sana akan ada semua jalan menuju ketakwaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata ulama pengarangnya apa? Di dunia ini manusia ini tidak lepas dari empat. Yang pertama kata ulama di dalam kitab itu dijelaskan, orang itu tidak lepas dari taat. Yang kedua itu maksiat. Yang ketiga itu nikmat. Yang keempat itu ujian. Manusia yang manapun dia pasti tidak akan terlepas dari empat ini di dalam keseharian dia ketika dia berada di dunia. Seperti contoh saat ini. Ini kita masih masuk kategori yang pertama nih. Kita jadi orang taat semua. Kenapa? Karena ada di pengajian. Nanti pulang dari pengajian belum tentu. Bisa saja kita masih dalam keadaan menjadi orang yang taat, bisa menjadi orang maksiat. Tapi na'udzubillah, mudah-mudahan kita diluruskan oleh Allah selalu menjadi orang yang taat. Yang ketiga apa? Nikmat. Kita hidup di dunia kadang diberi nikmat oleh Allah, rezeki melimpah, hidup tenang, damai dan sebagainya. Ada kadang ujian, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cobaan-cobaan. Empat ini tidak akan terlepas kalau dia masih disebut dengan manusia, tidak akan lepas. Jadi klub sudah ini. Kalau di dunia kita itu empat itu kata kita Kifayatul Atqiyah, kalau di akhirat nanti manusia hanya ada dua golongan. Mudah-mudahan kita termasuk dari golongan mula atau fatil insan yang diberi kelembutan oleh hati Allah Subhanahu wa taala. Hati kita lembut, mudah menerima hidayah dari Allah, mudah menerima kebenaran, tidak bantahan, tak ngokong, tak ada TV. Kalau apa yang kata dia benar, ya itu yang benar. Orang salah tapi mudah-mudahan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Falamma qala lil mu'minuna lil kufar, ketika berkata orang-orang yang beriman kepada orang kafir, la tu'minuna billahi wa la ta'tuna shadaqata lil fuqara'i wal masakin. Jadi orang iman ini berkata kepada orang kafir, kalian ini tidak beriman kepada Allah dan tidak taat, tidak memberikan sedekah kepada orang fakir dan miskin. Lalu bagaimana tasiru jadinya halukum keadaan kalian nanti yaumul qiyamah, pada hari kiamat? Kata orang yang beriman, bi ayyi jawabin takhlisuna, apa yang akan kalian jawabkan yang bisa membersihkan min umuril akhirati wal azab, dari perkara-perkara akhirat kalian nanti ketika menghadap Allah untuk menghindari dari adab Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Allah melalui orang yang beriman kepada orang kafir, udah kalian disuruh sedekah, ini tujuan untuk kalian agar kalian nanti di akhirat ketika menghadap Allah kalian menjadi orang yang selamat. Tetapi kalian ingkar. Terus bagaimana kalau disuruh sedekah saja kalian tidak mau, padahal itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala? Gimana kalian nanti ketika menghadap Allah? Apa yang akan kalian pertanggungjawabkan dari rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kalian? Padahal nanti di akhirat itu tidak ada dari perbuatan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tidak ada perbuatan sekecil apapun dari kebaikan itu kecuali dibalas baik oleh Allah. Tidak ada perbuatan sekecil apapun dari kejahatan itu yang tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua akan terbalas tuntas ketika nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. Jadi setelah ini ayat masuk ke 47. Setelah ada penjelasan dari orang yang beriman kepada orang kafir ini, orang kafir ini menjawab lagi. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Tadi kan orang beriman ngomong, gimana kalian nanti di akhirat itu akan menghadap Allah? Dijawab oleh mereka. Wa yaquluna, dan mereka semua berkata, mata hadzal wa'du, kamu akhirat ya. Jangan kasih kau akhirat je kemah. Datang ke dia malah. Engkau masuk ke neraka je. Kan kadang kita itu ketika hidup di dunia tang seakan-akan wah engkau tang itulah tabiat orang-orang kafir, tabiat orang-orang yang sudah tertutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. In kuntum shadiqin, kalau memang kita jujur
Kalau memang kita jujur, mana akhiratnya yang kita katakan? Datangkan sekarang. Kami mau tahu, kata orang kafir. Ini mana pakai enggak? Malah dia nantang. Ai bima kuntum fi umuri min umuri akhirati wal adabi. Wa qala ta'ala mujiban lahum min tarabil mu'minina. Jadi bima dari apa-apa yang mereka katakan itu dari perkara-perkara akhirat dan siksa itu kemudian dijawab lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tanya jawab antara orang kafir, orang beriman dan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini yang dijelaskan di kitab ini. Jadi mujiban lahum min turfil mu'minin ma yanduruna illa sayhatan wahidatan ta'khuduhum wa hum yakhisimun. Jawab Allah ini. Dijawab lagi oleh Allah. Ma yanduruna, kalian tidak akan bisa melihat illa sayhatan wahidatan, ketika akhirat kiamat itu betul-betul aku datangkan hanya satu tiupan saja, tak perlu banyak. Takhuduhum, yang akan menjemput kalian terhadap kalian semua, wa hum yakhisimun, sedangkan mereka itu lagi sibuk semuanya, lagi berselisih. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti muradnya ini adalah penjelasannya yang dimaksud ayat ini apa? Itu nanti kita jelaskan nanti insya Allah di pertemuan yang akan datang saja. Yang penting bermanfaat untuk kita semua. Kenapa? Karena orang yang berzikir di majelis-majelis ilmu ini, kalau di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu diterangkan begini. Orang yang belajar tentang ilmu itu lebih utama dari 1000 rakaat sholat sunnah. Itu yang pertama. Ditambah lagi lebih utama dari kita menjenguk orang sakit 1000 orang. Ditambah lagi pahalanya lebih baik daripada kita mengantarkan jenazah ke kuburan yang 1000 orang. Itu kita ngaji 1 jam saja di majelis ilmu itu lebih baik dari itu semua. Bisa kita belajar 1000 rakaat semalam. Jangan jaga malam benih nggak belajar dengan antara kami. 1000 rakaat ditambah 1000 jenguk orang sakit, ditambah 1000 kita mengantar mayat ke kubur, itu masih dikalahkan, oleh kita belajar ilmu 1 jam ya asalnya banyak. Makanya sudah pas anu barokah ini, pengajian sudah mantep, klub sip, jempol sudah, selawatnya ada, Qurannya ada, tahlilnya ada, pengajiannya ada, apa lagi? Lengkap sudah lengkap sudah. Kalau kata guru saya begini, Nur, aku mana gawe majelis, mun andi majelis, kota bagi agak mengisi tung majelis, jadi kerto, tapi apikir. Jadi dikir dan fikir, ada dikirnya ada, fikirnya ada. Kenapa? Karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hidupku itu kuanggap celaka. Hidupku itu kuanggap celaka apabila dalam satu hari aku tidak bisa menambah ilmu meskipun hanya 1. Kata Rasulullah berkata seperti itu. Celaka hidupku nih kalau dalam satu hari aku tidak bisa nambah ilmu meskipun hanya satu ayat saja. Ini Rasulullah. Gimana kita umatnya? Rasulullah yang dimaksum semua. Rasulullah ini adalah sumbernya ilmu, sumbernya hikmah. Rasulullah dijamin surga oleh Allah. Tidak ada makhluk yang lebih mulia daripada Rasulullah. Masih berkata seperti itu. Dianggap celaka hidupnya kalau dalam satu hari tidak bisa menambah 1 ilmu saja. Apalagi kita. Makanya kalau ada majelis seperti yang saya katakan tadi, seperti Al-Mubarakah ini, sudah sangat lengkap kita ini. Beruntung kita berada di majelis Al-Mubarakah. Amin Allahumma amin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.